Halo, berjumpa kembali dengan saya, Linggom Sangat Martua Marpaung. Ini adalah bab 2, ejaan. Setelah sebelumnya kita sudah bahas tentang bab 1, yaitu tentang pelafalan. Setelah pelafalan yang pertama mulai dari vokal, diftong, konsonan, penekanan dan variasi regional, kita sekarang masuk ke bab 2, yaitu ejaan. Nah, apa yang akan kita pelajari di ejaan ini atau di bab 2 ini yaitu tentang menunjukkan vokal panjang, kegunaan umlaut, kegunaan huruf kapital, kegunaan tanda penghubung, ejaan baru, dan nanti terakhir alfabet. Ya, kita mulai dari menunjukkan vokal. Jadi di sini saya sudah meringkas yang barangkali memang sangat krusial dan penting bagi kita, yaitu bahwa terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu vokal itu dilafalkan dengan panjang. Misalnya, keberadaan H itu, ya. Keberadaan H setelah vokal itu mengindikasikan vokal panjang. Karena H itu tidak dibaca, ya kan? Ya, seperti sebelumnya yang sudah kita pelajari pada konsonan di bab 1 pelafalan, H itu ketika di tengah dan di akhir kalimat kata, maka hal itu tidak dibaca. Oke? Namun ini bisa jadi agak berlebihan, ya. Karena ada beberapa kesamaan pelafalan seperti yang ini, malen dengan malen, kan sama aja ya. Kemudian zi dan yang ini zi. Nah, ini disebut dengan denungsha. Denen, memanjangkan gitu ya. Denen artinya memanjangkan. Denungsha artinya ya H yang membuat panjang gitu. Nah, beberapa kata ini juga memiliki vokal ganda untuk menunjukkan bahwa ada pelafalan panjang. Maka ini kan kita belajar tentang ejaan. Kita mau seperti apa sih? Kita mau tahu seperti apa sih ejaan dalam bahasa Jerman itu. Nah, ada satu hal yang perlu kita ketahui bahwa ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan suatu vokal itu dilafalkan secara panjang, ya, yaitu dengan adanya H. Kemudian adanya double dari vokal itu, misalnya zal, bot, kemudian t, dan satu lagi cafe. Oke? Nah, kemudian vokal yang terdapat sebelum sebuah konsonan itu juga dilafalkan panjang seperti sebelumnya udah kita bahas di bab 1, ya kan? Misalnya Vater, Tag, dan beten. Oke? Sekarang kegunaan umlaut. Kita mau membahas tentang seperti apa sih kegunaan umlaut itu. Nah, ini adalah segmen kedua dari bab 2 ini. Setelah sebelumnya tadi adalah menunjukkan vokal panjang. Sekarang kegunaan umlaut. Nah, umlaut hanya mungkin terdapat pada kata yang memuat A, O, U, dan AU gitu ya. Jadi dalam artian bahwa umlaut itu hanya ada pada vokal A, O, U, dan AU, ya kan? So, umlaut dikenal dengan tanda 2 titik yang sejajar secara horizontal di atas huruf tersebut, yaitu si A, O, U, dan AU ini. Jadi ada 2 titik tapi horizontal dia, bukan vertikal. Jadi bukan atas ke bawah tapi kiri kanan gitu, di atas. Jadi horizontal, bukan lurus seperti ini, tapi seperti ini kan gitu. Nah, penggunaan umlaut ini sering kita temui pada perubahan bentuk singular menjadi plural. Ada beberapa ya, sehingga salah satu tujuan pembubuhan umlaut adalah untuk membandingkan bentuk tunggal dengan jamak. Itu ya. Misalnya kata-kata itu adalah Bach, pluralnya Becher, kemudian Loch, pluralnya Löcher, kemudian Buch,
ya. Buch, pluralnya Bücher. Bücher. Dan satu lagi, Bauch. Bauch menjadi Bäuche. Bäuche. Itu kan pluralnya. Pluralnya itu ternyata hanya mengubah vokalnya itu menjadi umlaut gitu ya. Dan ini contohnya dalam bahasa Inggris kan ada perubahan ini gus menjadi gis, ya kan? Oke. Nah, dari contoh di atas itu juga kita bisa ketahui sekarang bahwa vokal juga vokal yang berubah itu juga mempengaruhi pengucapan, ya. Yang dari ch-nya itu keras menjadi lunak, atau di bab 1 itu bagian konsonan kita sebut dengan yang versi keras itu adalah Ach-Laut, sedangkan versi lunak adalah Ich-Laut. Bandingkan aja, Bach menjadi Beche, kan? Bach itu kasar, kemudian Beche menjadi halus. Loch kasar, Löcher menjadi halus. Buch kasar, Bücher menjadi halus. Bauch kasar menjadi Bäuche halus, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita beralih ke segmen ketiga, yaitu kegunaan huruf kapital. Ini sangat krusial ya dalam bahasa Jerman, huruf kapital ini. Di sini sudah saya ringkas ya. Setiap kata yang memulai sebuah kalimat selalu diawali dengan huruf kapital. Jadi kalimat itu kan terdiri dari kata-kata. Nah, kata yang paling awal itu, yang memulai kalimat itu, si kata itu nanti ya huruf pertamanya itu pasti kapital. Oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, semua kata benda dalam bahasa Jerman diawali dengan huruf kapital. Misalnya Bruder, Mutter, dan Sofa. Gitu ya. Bruder, Mutter, dan Sofa. Jadi kata benda itu, mau dimanapun letaknya, pasti diawali dengan huruf kapital. Ini huruf besar istilahnya, yang lainnya ya. Istilah lainnya huruf besar. Oke, lanjut. Kata sifat nasionalitas tidak diawali dengan huruf kapital. Misalnya ini, eine deutsche Frau. Eine deutsche Frau. Deutsche-nya ini tidak diawali dengan huruf kapital. Tapi kalau nasionalitasnya itu diubah ke kata benda, maka dia menjadi huruf kapital awalannya. Karena dia seperti hukum kedua, yaitu kata benda dalam bahasa Jerman diawali dengan huruf kapital. Contohnya adalah sie ist Deutsche. Dia adalah orang Jerman. Begitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke kegunaan tanda penghubung. Kegunaan tanda penghubung. Tanda penghubung itu adalah seperti ya tanda penghubung garis seperti minus ya. Nah, ketika tanda penghubung digunakan, misalnya Sonn- und Feiertagen dan auf und zu machen. Nah, ini kan artinya Sonntagen und Feiertagen dan aufmachen und zu machen. Jadi dibuat tanda penghubung ini sebenarnya adalah tanda yang sama seperti kata kedua. Jadi yang tinggal itu hanyalah yang membedakan, misalnya Sonn dan Feier. Tapi kedua kata ini sama-sama memiliki Tagen di akhirnya ya. Misalnya Sonntagen und Feiertagen. Jadi biar nggak boros kata aja istilahnya. Ini juga sama. Artinya auf und zu ini sama-sama ditambah machen. Auf und zu machen itu dipahami sebagai aufmachen und zu machen. Oke? Paham ya? Good. Apa selanjutnya ini? Nah, ejaan baru. Ini menarik sekali. Jadi pada tahun 1998 ada reformasi ejaan bahasa Jerman. Yang paling populer itu juga perubahan penggunaan SZ atau beta, tanda beta ini, atau scharfes S ini menjadi doppel S. Itu yang paling populer. Nah, setelah perubahan itu, maka sekarang ini SZ itu hanya dipakai pada kata yang memiliki vokal panjang.
Jadi dipertahankan SZ itu, tapi hanya pada kata yang memiliki vokal panjang. Misalnya, schießen, schießen, Spaß, Spaß, stoßen, stoßen. Kemudian, draußen, draußen, fleißig, fleißig, dan scheußlich, scheußlich. Maka ketika kita menemukan kata schos dan schos itu menandakan pelafalan vokalnya, di mana yang menggunakan SZ ini ya vokalnya panjang, sedangkan yang menggunakan double S atau double S ini vokalnya pendek, gitu ya. Kita lanjut. Maka ya kata-kata yang dulunya mengandung SZ namun vokalnya pendek, nah itu sekarang sudah nggak pakai SZ lagi, tapi udah diubah menjadi SS. Misalnya, Schoss, Fluss, Passt, dan Musste. Menjadi Schoss, Fluss, Passt, dan Musste. Jadi ini dulu walaupun dituliskan pakai SZ, pembacaannya atau pelafalannya itu pendek gitu, vokal pendek. Jadi sekarang karena dia vokal pendek ya diubah aja menjadi SS. Schoss, Fluss, Passt, dan Musste. Nah, itu tentang perubahan SZ menjadi SS ya. Ini kan bicara soal ejaan baru. Nah, penggunaan huruf kapital juga mendapat pengaruh atas perubahan ini, atas reformasi ini gitu ya. Jadi kata yang mengindikasikan kata benda, namun dulunya ditulis dengan huruf kecil, maka sekarang itu sudah ditulis dengan huruf kapital. Misalnya auf Deutsch, ini kan mengindikasikan bahwa dalam bahasa Jerman kan gitu, auf Deutsch. Sekarang sudah ditulis dengan Deutsch-nya itu D, D-nya huruf kapital ya. Auf Deutsch, D-nya sekarang sudah menjadi D kapital. Dan heute Abend, heute Abend. Heute Abend itu Abendnya sekarang ini sudah A kapital. Oke. Ada juga perubahan satu lagi. Pemisahan dengan spasi juga masuk dalam perhatian reformasi itu. Misalnya wie viel menjadi wie viel, dipisah dia dengan spasi. Ya. Dan Radfahren, Radfahren itu Rad dan Fahren itu udah dipisah dengan spasi. Oke, sekarang kita beralih ke alfabet. Alfabet ya. Ini perlu yang pertama dulu, yang ini. Setiap huruf dalam bahasa Jerman adalah neutral. Itu dulu ya. Jadi semua ini nanti das. Kalau kita mengatakan ini secara satu-satu, maka das A, das B, misalnya kita kan ada kata misalnya nama saya Lingom gitu kan, mein Name ist Lingom. Das L ist am Anfang meines Namens, gitu kan. Jadi das L, huruf L itu terletak di awal nama saya. Das L ist am Anfang meines Namens, kan gitu. Atau liegt am Anfang meines Namens. Oke, jadi semua ini ya, das ya. Ketika satu aja individunya. Kok individu ya? Pokoknya satu lah, misalnya das A, das B. Oke, paham ya? Nah, bagaimana kita menyebutkan ini? Begini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Itu ya. Kamu boleh nanti latih lagi. Oke. Saya rasa ini sudah akhirnya ya dari bab 2. Coba kita lihat. Apakah ini akhirnya dari bab 2?
Ya, nanti kita udah masuk ke tanda baca ya. Jadi saya harap di bab 2 ini yaitu tentang ejaan bermanfaatlah bagi kita sebelum nanti kita masuk ke bab 3 dengan beberapa segmen-segmen di dalamnya. Untungnya memang dalam bab 2 ini hanya sedikit, jadi tidak perlu dibagi per segmennya, oke? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya.